Itu kata kunci. Ada tiga tadi ya yang disebutkan, yang saya baru kali ini juga dengar itu, yaitu benar, baik, dan juga patut, gitu ya. Jadi itu Hmm. satu trik, ya, satu apa namanya, satu eh itulah kata kunci gitu ya. Yang saya dapat dari hari Hmm. ini, dari materi hari ini gitu. Dan saya rasa itu bagus juga. Hmm. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima Dan kasih, Pak. ya, dan ketika Bapak melihat, bukan melihat, menerima materi itu, adakah di benak pikiran Bapak, oh ternyata sekolah saya ada yang harus diperbaiki nih, ada yang harus itu, ada nggak Pak perasaan itu? Atau gimana? Ataukah ada perasaan misalkan, oh ternyata sekolah saya sebenarnya sudah mengerjakan nih, gitu. Ada nggak Pak? Jadi ya, kalau Ya, dari materi yang saya dengar hari ini, dari keadaan di sekolah, memang itu sudah diterapkan, sudah kami lakukan begitu ya. Ya, jadi oke. apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ukim tadi, ya benar, kami Hmm. sudah lakukan. Hmm. Eh, tapi ya itu dia, ada saja memang satu dua hal, atau sorry, materinya memang kita sudah tahu begitu ya, tapi pelaksanaannya ya seperti tadi ya, ada juga yang belum dilakukan gitu ya. Tapi materinya Hmm. ya sudah, itu juga Sudah, di, sudah, iya, sudah tahu ya. iya, iya, hanya pelaksanaannya saja. Dari beberapa pertanyaan tadi juga yang disampaikan, ya pelaksanaannya memang ya belum kita laksanakan sepenuhnya gitu Pak. Dan itulah yang akan kita benahi begitu Pak. Oke. Jadi sebenarnya ketika materi tadi pagi Bapak sudah menemukan ya sisi mana nih kira-kira yang harus dibenahi ya, ya Pak ya, Eh, Pak Jontri ya. dari sisi tadi sih ada yang dibahas, ada dari siswanya, karakter siswa dan juga karakter guru gitu Pak ya. Ya, Hmm. jadi yang kalau saya cermati tadi itu bahwa Hmm. memang tadi pesan dari Pak Hakim itu, kita melihat kita juga harus mempertimbangkan sistem gitu ya. Jadi bukan hanya individu, tapi juga kita harus lihat juga sistem gitu. Jadi kalau sudah sesuai dengan Hmm. sistem, kita melakukan sesuatu, kalau sudah sesuai sistem, maka kita nggak perlu takut untuk melakukannya, gitu. Oke. Ya, berarti udah dapet ya Pak. Kira-kira kata Iya, kuncinya apa nih yang harus dibenahi ya? Udah mulai memahami ya Bapak Jontri ya. ya. Kira-kira secara garis besar atau malah tambah semakin bingung nih. Enggak, artinya ya tinggal pelaksanaan ya, artinya ya kita melakukan Ah, itu ya, dan juga ah. kita bisa jelasin juga kepada teman-teman guru gitu, Oke. dan siswa juga. Ya, artinya udah benar-benar udah bisa menangkap apa yang harus Iya, dibenahi dari sekolah selama ini. Kemudian nanti tinggal kita menemukan lebih dalam lagi selama 5 hari ke depan. Mudah-mudahan Pak Jutri semakin bisa merumuskan apa yang harus dilakukan di sekolah. ya, Terima kasih Pak Jutri. Ada lagi sama-sama. Bapak Ibu yang ingin mencoba bagaimana keadaan atau perasaan Bapak Ibu hari ini? Atau mungkin ada yang sedih, kelincinya meninggal di rumah gitu. Ada yang sedih, misalnya kucingnya nggak balik-balik, nyari makan, misalkan gitu. Pak Oke, Andrew, Pak eh, Andrew. Nah, silakan Pak Andrew. baik Pak Dian, eh, Ya. terima kasih atas waktunya. Perasaan saya ketika ditunjuk atau ditugaskan untuk ikut Hmm. pelatihan ini, ya sangat senang sekali ya, dapat ilmu yang baru lagi bagi saya. Karena memang saya perlu banyak belajar lagi sebagai seorang pendidik, ya kan? Bagaimana cara kita menghadapi situasi-situasi eh, dengan siswa atau apa model karakternya yang bermacam-macam yang kita mesti apa namanya kita harus hadapi gitu dalam sehari-hari. Hmm.
Hmm. Terus ditambah juga dengan lingkungan teman, Ya, ya lingkungan teman seprofesi juga ya. yang harus kita bangun sama-sama, ya kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini mungkin ketika dapat materi ini ya sangat bagus banget buat saya untuk belajar lagi. Itu aja sih Pak Dian, saya sangat senang sekali sih. Luar biasa, Pendro. Pendro sebagai apa di sekolah, Pendro? Eh, Guru honorer, guru olahraga Pak Oh, Dian. olahraga, wah keren. Wah, guru olahraga kalau mengetahui konsep ini keren banget, Pendro. Wah, salut saya. Ada guru olahraga yang ingin mencoba untuk memahami materi ini, kemudian akan menerapkannya di sekolah. Saya dukung sekali Pak Endro. Dari SMP mana Pak Endro? Sin Joseph Pak Dari Dian, SMP. Joseph, Sin waduh Joseph keren banget. di Pendro Kramat keren banget. Raya. Keren, Pendro keren. Saya jarang-jarang nemuin guru olahraga nih mencoba untuk mendalami materi ini Pak Endro. Pak Endro keren, luar biasa, sangat menginspirasi guru-guru yang lain. Terima kasih banyak Hebat Pak Pak. Dian. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mencoba? Mungkin Bu Wiwi atau Pak Syahat, Oh, iya Pak Dian. Eh, silakan Pak Syahat. kita coba sharing, berbagi pengalaman. Eh, Silakan. Mungkin tadi Pak Dian waktu saya memperkenalkan belum ada. Belum saya perkenalkan kembali ya Pak Dian. Sahat Maghrib Tagaol, saya ngajar di SMPN 23, mengajar mata pelajaran Maghrib. Nah, kalau ditanya perasaan saya saat ini, ada rasa senang ketemu dengan teman-teman di dunia maya, Google Meet. Lalu ada merasa sedikit ada keraguan, terutama setelah kita membicarakan tentang karakter ya Pak ya dengan teman-teman. Karena apa? Karakter itu kalau kita amatin dari secara klasikal dari baik dari murid maupun rekan-rekan guru sangat susah ditebak karena saya selama mengikuti guru penggerak di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, saya dan termasuk pengajar praktek, memang di kurikulum Merdeka itu belajar dengan bakat minat dan karakter siswa. Ya, nah kita sudah menjalankan itu setahun. Bagaimana pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, ada yang secara visual, ada yang secara yang lain-lain. Namun karena ini baru mulai di DKI Jakarta, mungkin tahun kedua, saya angkatan kedua. Nah, memang ada kendala yang kita hadapin karena apa? Mungkin di jenjang sebelumnya mereka belum mengenal kurikulum Merdeka. Halo? Iya, di SD ya. Iya, nah lalu untuk sosialisasinya buat orang tua, buat masyarakat kurang. Jadi agak sedikit kesulitan. Namun ke tahun-tahun kedua ini kita sudah mulai mengetahui bakat, minat, karakter. Namun sangat susah juga Pak Dian dan teman-teman guru untuk mengklasifikasikan bakat, minat, karakter baik dari kita rekan-rekan guru. Jadi perlu kesabaran karena di kurikulum Merdeka itu sangat bagus Pak Dian. Selama ini kita, apalagi saya lahir zaman baby boomer ya Pak Dian ya. Nah, kita takut sama guru kita dibilang karena bukan communication ya Pak. Nah sekarang kalau Masih sekarang CBSA kita ya Pak ya. Fasilitas sudah banyak ya Pak Dian dari internet apa gitu. Jadi karakter kita itu memang perlu kita ubah, apalagi di depan murid. Karena apa? Kita sebagai guru itu nggak bisa petantang-petenteng. Alah ngapain sih? Gue juga bisa dapat ilmu kok dari internet atau yang lain gitu Pak Dian. Yang saya amatin karena tadi masalah karakter ya dibahas. Mungkin itu aja Pak Dian dengan teman-teman guru hebat. Mungkin ada masukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sahat. Luar biasa kelompok B, SMP kelas B ya. Ada lagi Bapak, Ibu, Bu Wiwi mungkin mau coba Bu Wiwi mau berbagi perasaan dan keadaan Ibu hari ini, apakah sedang bahagia, sedang sedih? Terima kasih Pak Yan. Ya Bu.
Kalau ditanya bagaimana perasaan saya hari ini, alhamdulillah saya senang sekali ada di dalam pelatihan ini. Kami dari sekolah SMP 181 ini mayoritas dengan siswa menengah ke bawah, dan Oke. 8% itu adalah KJP, Pak. Menengah ke bawah ya? Iya, Menengah ke bawah ya? menengah ke Oke. bawah, apa banget. Gitulah. Iya, iya, iya. Jadi Oke, oke. Ada inklusinya, Bu? ya ada inklusinya. Ada Ya, ada ada. ya? Oke. Ya. Jadi Oke. dengan pelatihan PK ini buat ya itu adalah suatu hal yang membahagiakan. Jadi nambah ilmu ya, dari yang mungkin saya tidak tahu, dari yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Ukim, itu tadi banyak sekali yang sudah diberikan kepada kami, di mana karakter ini tadi untuk karakter anak di sini di SMP 181 ini memang perlu adanya untuk dikembangkan ya Pak ya, maksudnya dikembangkan ada perubahan lah gitu. Ya, yang mungkin nanti akan dimulai dari mungkin dari gurunya ya Pak ya, dari gurunya ya, untuk kepada peserta didik kami gitu loh. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini nanti saya bisa menambah ilmu untuk bisa mempraktekannya dan membaginya kepada teman-teman semua. Ya. Karena ya, dan Pak ini karakter di sini kan tidak semudah membalik telapak tangan. Tadi yang seperti saya katakan, mereka dari kalangan menengah ke bawah, yang kalau rumah itu mereka tipenya banyak sekali yang sudah kami kunjungi pendekatan ke sana, ya tipenya tipe studio, Pak. Apa itu? Tipe studio di situ ya, di situ kamar mandi, di situ apa namanya, dapur, ya mungkin Tapi kalau bukan apartemen kan? ya, jadi Bukan apartemen, Bu. pernah ada yang tidurnya itu Pak bergantian gitu. Oh gitu, oke. Ya, ya jadi mau tidak mau itu kan akan membawa kepada Itu karakter di daerah mana, Ibu? Maaf, ya, di daerah di mananya, Ibu? daerah sini, di daerah Petamburan, di daerah apa Kalimati sini ada. Gitu. Petamburan ya. Iya, itu. Oh, Ya, oke, ya, Bu Wiwi. iya, Sekali, Bu. iya. Mudah-mudahan kita sudah mendapatkan gambaran dari perasaan hati perasaan teman-teman kita semua ya Bapak Ibu, dari Bapak Ibu guru lainnya. Semoga kita bisa menyatukan perasaan kita, menyatukan keadaan kita yang mungkin tadi lelah atau bagaimana, kita semakin semangat untuk mendapatkan materi ini. Perasaan kita yang tadinya aduh gimana ya, negatif, jadi kita bisa menjadi hal-hal yang positif. Silakan Bu Maudi selanjutnya. Nah, ini tadi sudah sambil lanjut lagi Bu Maudi, kita sudah sambil berdiskusi perasaan dan nah sekarang saya ingin bertanya. Kalau tadi Pak siapa ya? Pak Jontri sudah Pak Jontri ya kalau nggak salah ya, sedikit berbicara tentang karakter yang sudah dijalan Pak Jontri, juga Pak Andrew yang pernah bilang bahwa karakter itu ada yang sudah dijalankan di sekolahnya masing-masing, tapi sudah menemukan titik terang bahwa apa yang harus digerakkan supaya bisa mencapai. Nah, sekarang saya ingin tanya ke Bapak Ibu, mungkin ada pengalaman yang pernah dilakukan, ada sebuah program yang mungkin Bapak Ibu sudah kawal dari awal sampai prosesnya dikawal, kemudian hasilnya dikawal. Tapi ketika mendapatkan hasil ada sesuatu yang berjalan sesuai harapan, ada yang berjalan tidak sesuai harapan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa ceritakan kira-kira program apa, misalkan saya itu mengawal sebuah program baru Pak yang sekolah tuh nggak pernah ada. Saya pernah ikut CGP misalkan, saya pernah ikut pelatihan di Youth Smith misalkan, saya pernah ikut pelatihan di mana-mana. Ada pelatihan dari buku
Erlangga ya yang dibuat oleh Erlangga, dibikin pelatihan terus, tapi dikawal, tapi ternyata akhirnya kurang smooth. Ada sesuatu hal. Nah, boleh Bapak Ibu bercerita kira-kira apa yang pernah Ibu gagas dalam sebuah sekolah Ibu, Bapak Ibu. Mungkin ada di sini ada yang wakil kepala sekolah mungkin, atau mungkin wakil kepala sekolah bidang kesiswaan mungkin, atau bahkan ada yang kepala sekolah mungkin ya, ya. Atau mungkin dulunya pernah jadi tendik kemudian menjadi guru misalkan. Bisa jadi karena di sekolah negeri bisa terjadi ya hal-hal seperti itu, yang dulu tendik ternyata dia ikut P3K misalkan atau yang lain sebagainya, kemudian dia menjadi guru. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bercerita, coba. Mungkin ada yang mau menceritakan sedikit pengalamannya. Saya belum pernah dengar nih dari eh, Bu Mariatul apa nih? Bu Mariatul, ada Bu Mariatul? Iya, Pak. Ada Bu Mariatul. Mungkin Anda ingin bisa disahkan Bu Mariatul? Ya, Mungkin ada yang bisa berkisah kepada kita, sekedar berbagi. ini Pak, kita insya Allah nanti kan di bulan Oktober dari SMP Muhammadiyah 11 Hmm. ini akan mengadakan P5 gitu Pak. Nah, cuman P5. iya, itu berupa kewirausahaan. Jadi bentuknya Oh, kayak temanya kewirausahaan. jadi iya. Dan gotong royongnya itu dengan pemilihan, kalau di Muhammadiyah kan OSIS namanya IPM, Pak. Ya, jadi suara demokrasi. Nah, Nah, insya kemudian Allah programnya kira-kira apa, Bu? programnya itu pemilihan ketua IPM. IPM itu Pak, iya. Itu program pengembangan karakternya melalui pemilihan itu ya. Iya. Itu sudah berjalan sesuai harapan, Bu, apa gimana? Ya, sudah. Kemarin pas tanggal hari Jumat, alhamdulillah sih berjalan. Tapi ya Oke. gitu, anak-anak ya harus dibimbing lagi. Jadi belum Oke. karakternya beda-beda gitu, Pak. Apa tuh? Pembentukan karakter apa itu, Bu, dari Ya, kegiatan yang maksudnya Ibu? masih, saya nggak setuju yang ini gitu. Padahal kan itu melalui pemilihan. Oh, jadi masih ada unsur-unsur like dan dislike ya Iya, dalam karena mungkin temennya ini. gitu. Ya. Iya, Oke. itu aja, Pak. Mungkin dari Pak Rustam ingin mencoba untuk berbagi, kira-kira adakah program yang telah Bapak buat di sekolah atau mencoba dari awal, kemudian dikawal, ada harapan bisa berjalan dengan sesuai harapan. Mungkin Pak Rustam? Program tentang apa ya, Bang? Karakter. Ya, karakter. Kalau sekolah kami kan berdasarkan agama Kristen ya. Jadi kami punya program karakter, penanaman sikap, lalu di awal pertemuan itu kalau hari sekolah itu kita ada doa pagi. Dan kami juga lagi merencanakan tuh untuk retret gitu. Kalau untuk sampai sekarang sih berjalan sih untuk kayak doa pagi, untuk ya baca baca renungan gitu. Oke. Jadi memang sudah dibentuk dari sekolahnya ya, Pak? Iya, Pak. Kita melanjutkan. Oke. Mungkin Anda Bapak Ibu yang ingin mencoba, kira-kira adakah program baru yang pernah Bapak Ibu cetuskan misalkan? Gimana? Silakan.
kan? Bapak Ibu, Pak Jontri mau Ya, mencoba, silakan. baik. Dari materi yang disampaikan tadi oleh Pak Ukim, saya dapati ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Ada mendengarkan, eh, ada mengerjakan sesuatu dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing, mendengarkan dengan mata, telinga, dan dengan sepenuh hati, Hmm. tidak pernah menggunakan kata-kata, tindakan, atau bahasa tubuh untuk merendahkan orang lain, dan selanjutnya ya ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Ukim. Jadi eh, di kami di sekolah Advent 1 Jakarta, untuk menerapkan atau membentuk karakter siswa ini ada satu program yang kami buat. Tadi saya cari filenya belum ketemu, tapi ya seperti ini ya. Ini ada daily task. Oh, tidak kelihatan ya. Jadi di daily task ini ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh siswa di rumah. Oke. Ada beberapa item gitu ya. Ada contohnya. Jadi kayak lembar ini ya, lembar apa namanya, komunikasi atau ngecek di rumah ya. Iya, benar Pak. Jadi ada satu lembar kita berikan kepada siswa untuk dilakukan, dan itu diparaf oleh orang tua. Apakah siswa itu melakukan atau tidak? Ya, contohnya di rumah apakah dia baca kitab suci? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di rumah dia membaca buku pelajarannya atau tidak? Itu nanti diparaf orang tua. Artinya orang tua akan melihat anaknya kan? Iya, Ya. iya, iya, iya. Kemudian apakah di rumah juga dia ada kegiatan, aktivitas yang diberikan oleh orang tua, apakah itu membersihkan rumah dan lain sebagainya. Jadi nanti akan diparaf orang tua juga. Kemudian apakah selama dia di rumah ada nggak kata-kata yang nggak benar, atau adakah kata-kata ialah kata-kata yang tidak bagus didengar, itu juga nanti kita minta paraf orang tua gitu. Jadi dengan program ini kita harapkan siswa itu bukan hanya kita dapati baik di sekolah tapi di rumah juga, ya. Jadi tidak Oh, mungkin juga siswa itu di sekolah baik tapi di rumah tidak baik kan begitu, atau baik. sebaliknya. Jadi lembar kontrol ya namanya ya. Iya, namanya daily task lah. Itu Kami buat dalam program di sekolah ini daily task gitu Pak. apa namanya? Daily task gitu Pak. Daily task. Realitas. Ya, Oke, ya, realitas. kegiatan Itu harian biasanya dikumpulkannya setiap per hari apa, Pak. Pak? Setiap hari. Oh, Jadi contoh nih pulang sekolah kita kembalikan kepada siswanya. Nanti siswanya berikan kepada orang tua. Nanti orang tuanya yang parah. Kemudian besok siswanya akan bawa, kita lihat apakah daily task ini dikerjakan atau tidak. Begitu. yang ngecek siapa? Yang ngecek wali kelas. Wali kelas akan melihat Oh, paraf yang sudah dibuat oleh orang tua tadi orang gitu Pak. tua. Iya, jadi Oke, contoh bagus. anak saya, contoh saya wali kelas 9, jadi contohnya siswa saya itu 20, maka setiap pagi saya akan menerima kertas itu dari siswa yang 20, saya lihat apakah contohnya ada juga itu item tidak menonton YouTube gitu Pak. Hmm. Dari HP-nya gitu kan. Apakah siswa ini memang Itu benar. benar-benar tidak menonton YouTube sama sekali hari itu? Hmm. Ada di paraf orang tua. Kalau orang tuanya paraf berarti memang benar. Ya, siswa itu tidak menonton YouTube. Nah, gitu. Jadi makanya kita butuh kerjasama dengan orang tua, dan kita maunya orang tua juga jujur, gitu, Hmm. gitu Pak. Oh, jadi selama ini berlangsung di sekolah itu anak itu eh, kelihatan ya Pak. Sebenarnya apa yang diharapkan dari sekolah Bapak untuk membuat program ini? Ya tentunya pembentukan karakter gitu Pak ya. Jadi Hmm. tapi ada beberapa hal memang yang kita lihat yang sepertinya kebanyakan siswa melanggar. Itu. Oh, Di antara ada juga item, contohnya ada item siswa itu harus tidur maksimal jam 9. Apakah siswa itu hmm. tidur di bawah jam 9? Ah, itu yang banyak banyak tidak diparaf oleh orang tuanya. Berarti dengan kata lain siswa kita itu banyak tidur di atas jam 9. Oh, oke. Jadi Ya, kalau itu nggak diparaf
itu Kalau tidak terjadi diparaf pelanggaran. berarti ya tidak dilakukan begitu. Contohnya yang kedua, dan ini saya mau sampaikan yang kebanyakan yang dilanggar oleh siswa. Yang kedua adalah yaitu siswa masih ada yang menonton YouTube gitu ya, pasti ada menonton YouTube gitu ya. Hmm. Jadi yang dua item inilah yang sering kita dapati yang masih siswa itu belum bisa melakukan seperti yang kita harapkan, yaitu kita mau siswa itu sebelum jam 9 ya jam 9 kita harapkan sekolah itu harapkan siswa itu sudah tidur, tapi masih banyak yang belum. Dan kemudian kita harapkan bahwa siswa itu tidak menonton YouTube pada hari belajar, gitu Pak ya. Ya kalau hari Sabtu Minggu ya itu tuh terserah orang tuanya gitu ya. Tapi kita Hmm. maunya yang hari aktif sekolah. Hari sekolah ya. Ya, itulah yang Tapi itu kami dapatin, gitu Pak. orang tua itu nggak ada yang komplain ya Pak dengan job tambahan mereka di rumah seperti itu ya. Pada saat awal pelajaran memang kepala sekolah telah menyampaikan ini program ini kepada orang tua. Dan inilah Hmm. program sekolah, gitu Pak. Jadi Hmm. pada saat kepala sekolah sampaikan program ini, orang tuanya pasti mendukung Pak, ya kan? Karena program ini adalah Hmm. program untuk pembentukan karakter, gitu Pak ya. Jadi kalau Hmm. sesuatu yang baik tentunya pasti orang tua tidak keberatan. Apalagi ini Oh. untuk pembentukan karakter daripada anaknya. Dan saya yakin ini tidak merepotkan orang tua. Gitu. Hmm. Orang tua hanya tinggal paraf aja kan? Orang tua paraf Hmm. dilihat anaknya, apakah anaknya sudah tidur jam 9 atau masih main HP atau ada yang lain kan gitu Pak. Jadi orang tua Hmm. hanya tinggal ini aja paraf gitu. Apa kalau udah sesuai diparaf, kalau memang tidak dikosongkan. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, oke, luar biasa Pak Jontri. Udah berjalan berapa lama ini Pak? Ini sudah berjalan sekitar sudah bertahun-tahun Pak. Sudah sekitar Oke, ya 5-6 tahun gitu. oke. Artinya memang sudah menjadi program unggulan ya Iya benar. untuk Oke, oke, menarik Pak Jontri. Terima kasih Pak Jontri atas informasi dan pengalaman yang dilakukan di sekolahnya Pak Jontri. Mungkin Bu Maudi bisa melanjutkan selanjutnya di slide selanjutnya. Oke, dilanjutkan oleh saya, Pak. Ya, mau coba? Oh, Bapak juga nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan dulu. Selanjutnya, slide selanjutnya Bu. Ini sudah dibahas tadi ya kendalanya, sudah sedikit dibahas. Ini sih, Pak. Ini untuk pembuka ya. Jadi Baik, Bapak Bapak Ibu, Ibu. ya, jadi apa yang Bapak Ibu ceritakan tadi, berbagi cerita dengan Pak Dian tadi, kalau Bapak Ibu berkenan menulis kemudian nanti Bapak Ibu bisa menuliskan hasilnya seperti apa gitu. Pak Dian baiknya gimana nih Pak Dian kita sepakati? Mau ditulis saja atau tadi sudah berjalan kan ya cerita ini sebetulnya ya? Mm-mm. Bagaimana? Jadi tuliskan di kertas aja nggak apa-apa. Oh iya Kemudian baik. di kertas, di foto, kemudian bisa share di grup kelas kita aja di WhatsApp. Oke, baik Bapak Ibu jadi tidak perlu dikumpulkan di Google Classroom untuk ini sebagai tugas pembuka saja ya. Bapak Ibu boleh menuliskan poin-poin ini di kertas saja. Di kertas boleh, silahkan Bapak Ibu di buku juga boleh. Kemudian Bapak Ibu nanti mungkin ya Bapak Ibu. Ya baik, silahkan Bapak Ibu. Pak Dian kita beri waktu mungkin ya sampai Sampai 14.15 ya. ya 14 14.15 kita ya 14.20 mungkin ya maksimal ya Pak Dian ya. ya. Nanti saya share di grup WhatsApp untuk link pretestnya. Terima kasih banyak Pak Dian tadi pengantarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dian. Bapak Ibu silahkan. Ini mungkin nanti saya share aja ya tayangannya, PowerPoint-nya di grup WhatsApp supaya Bapak Ibu bisa lihat format ini. Tuh, Bapak Ibu dibebaskan untuk formatnya, silahkan. Mau ditulis dalam bentuk tabel boleh, mau ditulis
deskripsi, silahkan. Saya izin share ya, Bapak Ibu. Baik. Ya, Bu Maudi, Ya, eh, Ibu. iya, yang program pembelajaran itu ada contohnya? Sebentar, Bu. Saya izin share dulu ya. Oke, saya sudah share. Bapak Ibu boleh dilihat dulu sebentar. Kemudian untuk programnya, Bapak Ibu bisa menuliskan program-program yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Kalau saya mungkin sebagai contoh, dulu di sekolah saya itu ada pembiasaan untuk sholat duha ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sholat duha berjamaah. Kemudian kami sudah upayakan berbagai cara. Kalau untuk laki-laki memang tidak ada pengecualian untuk sholat ya Bapak Ibu ya. Jadi pasti semuanya sholat gitu. Tapi untuk anak perempuan Bapak Ibu eh, ada hambatan yang mungkin kami temui gitu. Jadi ada yang kami suruh sholat, kemudian ternyata apa eh, sedang halangan gitu. Padahal kami tidak tahu kenyataannya seperti apa gitu. Jadi Bapak Ibu boleh menuliskan program-program sekolahnya sudah berjalan atau belum. Kemudian hasilnya seperti apa? Kendala apa yang Bapak Ibu temui gitu ketika Bapak Ibu menemukan hasilnya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Apa sih lagi? Bapak Ibu boleh menuliskan juga mungkin di sekolahnya ada program literasi ya setiap hari Senin misalnya. Biasanya kendalanya apa saja dari hal-hal yang sederhana. Biasanya diminta bawa buku ya Bapak Ibu. Anaknya diminta bawa buku, boleh bawa buku cerita, dongeng. Ternyata untuk bawa buku saja itu sudah jadi kendala. Misalnya entah itu anak yang memang nggak ada buku selain buku yang dia terima dari sekolah gitu. Atau ternyata ibunya juga lupa mengingatkan orang tuanya gitu. Silakan Bapak Ibu. Boleh menuliskan beberapa program sekolahnya. Jika waktunya terbatas, 3 poin juga tidak apa-apa, Bapak Ibu. Karena tadi kita sampai jam 14 lewat ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai menuliskan, boleh langsung dikirim ke WhatsApp grup. Jika sudah selesai, silakan.
Pak Sahat, Pak Sahat mungkin bisa sambil berbagi nih yang dituliskannya. Apa, Pak? Poin pertamanya? Boleh Ibu. Iya. Poin pertamanya budaya sekolah, karena sekolah kami ini kami bawa Bu karena ada identifikasi masalah di sekolah ya Bu ya. Karena sekolah Hmm. kami jumlah siswanya hampir 1.000, Oh. jadi dikasih masalah sampah. Oh, satu kelasnya berapa Pak itu? Ada yang 35, 38 kali 21 rombel. Kelas 7, 7 rombel, kelas 8, 7 rombel, kelas 9, 7 rombel. Jadi satu rombel. Ya hampir 800. Nah, dari identifikasi masalah itu yang kami bawakan untuk penguatan karakter itu yaitu bawa tumbler minum dan tumbler makan Iya, iya, iya. sampah. Nah, lalu kami udah bikin kerjasama MOU dengan pihak kantin. Kami sosialisasi dengan orang tua juga. Cara pelaksanaannya nanti ke guru mapel yang mengajar jam pertama. Siapa yang tidak membawa tumbler, di zaman sekarang kan Bu, kita tidak boleh memberikan hukuman fisik. Ada kesepakatan di awal. Gitu ya Bu ya. Program itu. Lalu sampai saat ini sih sudah ada progresnya Ibu. Jadi kita sampahnya sudah kita minim, sudah tidak ada. Pihak kantin juga kita adakan MOU rapat, tidak menyediakan kemasan makanan atau minuman yang dalam bentuk plastik. Nah, lalu kita sosialisasi kalau pihak kantin misalnya anak nih istirahat Bu, udah bawa tumbler tempat minum dan tempat makan dalam keadaan kosong. Kalau mereka yang pertama sudah mereka habiskan yang disiapkan oleh orang tuanya dari rumah. Nah, di istirahat kedua dalam keadaan tumbler kosong, siswa kita suruh bawa ke kantin. Dan pihak kantin tidak akan meladeni siswa yang tidak membawa tumbler. Nah, lalu kalau siswa beli minum, kita adakan kayak di dispenser begitu loh. Jadi self-service tapi bayar langsung ke pihak kantin. Iya, baik. Lalu yang kedua itu litnum, literasi numerasi kita adakan setiap hari Rabu. Literasi numerasi sebelum pembelajaran di jam 0. Setiap paginya kami kecuali hari Senin karena upacara bendera. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, program kami sudah berjalan. Kalau di hari Jumatnya pembiasaan sholat berjamaah ya Ibu ya, seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, setiap hari Selasa kami mengadakan PHBS Ibu. PHBS itu singkatan dari pola hidup bersih dan sehat. Dan ini sudah berjalan.
tapi setiap minggunya kadang kami ubah. Misalnya di minggu kedua, siswa wajib membawa makanan 4 sehat. 5 apa ya, Bu? Sekarang bukan 5 sempurna ya. 4 sehat. Oke, saya bikin dulu 5 sempurna. Jadi siswa sudah membawa makanan dan minuman, dan kita adakan baris di lapangan. Baris duduk, kita berhadap-hadapan, sharing makanan. Karena sekarang udah pandemi, udah berlalu ya Ibu, ya udah endemi. Jadi kita pembiasaan program karakter yang dilaksanakan ini sebenarnya sangat banyak Ibu. Tapi ya cukup 3 sambil saya tulis tadi. Yang pertama bawa tumbler karena sekolah di Wiyata, dan kita tidak menyiapkan kemasan dalam bentuk botol maupun gelas plastik. Jadi kalau tamu kita sudah menyiapkan di dalam bentuk gelas sama teh. Nah, itu Ritnum dan PHBS, Bu. Kebiasaan hidup Iya, sekolah. Mungkin itu Ibu yang dapat saya sharingkan ke Bapak Ibu semua guru hebat. Terima kasih. iya, terima kasih banyak Bapak. Ya, kalau tadi saya simak dari yang programnya bawa botol minum dan tempat makan sendiri, itu memang butuh kerja sama semua pihak ya Pak. Betul, Bu. Jadi termasuk petugas kantin, kemudian juga orang tua mungkin yang harus menyiapkan untuk sarapannya gitu. Kan ada budaya untuk makan bersama ya Pak, supaya anak-anak tidak hanya belajar mandiri gitu, mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka bawa, tapi mereka juga bisa sharing makanan sama teman-temannya. Kemudian mereka juga belajar untuk bisa disiplin untuk menjaga barang yang mereka bawa ya Pak. Tumbler dan tempat makannya itu kan harus kembali kan. Kemudian mereka juga belajar berapa persen Pak kamu berjalannya? Eh, Kadang Bu mencapai si 85%. Kadang kalau dari pihak kami guru lengah, ya murid ya semaunya aja kan Bu. Sebenarnya untuk di langkah awal ini mungkin beban ya menurut siswa, tapi tetap kita gaungkan setiap pagi. Lalu Hmm, ya guru juga, terutama wali kelas dan guru yang mengajar di jam pertama, selalu kita bilang mohon dicek siswa yang tidak bawa tumbler tempat makan. Supaya ini nanti menjadi habit atau kebiasaan bahwa ternyata bahwa makan dan minum sendiri mungkin lebih higienis. Ini juga sudah kita sosialisasi, juga membantu pengeluaran pihak kantin ya Bu ya. Jadi kalau boleh disiapkan piring plastik buat siswa yang lupa. Siswa namanya siswa kan karakternya beda-beda. Jadi mohon disiapkan piring plastik ataupun gelas plastik. Justru mengurangi pengeluaran dari pihak kantin. Kita misalnya beli kertas hmm. yang itu jadi sampai ke sosial, sehingga pihak kantin merasa terbantu. Dan pelaksanaannya kadang 85%, 90%. Masih fluktuasinya naik turun, Ibu. Ibu Iya, baik. Heeh. Terus ada kendala Pak dari orang tua saat program apa tadi ya? bawa tumbler, bawa tumbler tempat minum dan tempat makan ya Ibu. Dengan guru SD itu mungkin karena di negeri beda-beda ya, Mbak. Pak, dari tingkat perekonomiannya, jadi ada yang komplain, Ibu, ini repot nih, Mama udah nggak ada, harus nyiapin makanan yang 4 sehat, gini. Ada aja kendalanya biasanya apa ya? Ada Bu, kalau kita tanya siswa, kenapa Bunda telat bangun? Oh, Walaupun demikian, kita tetap sarankan bahwa tumbler tempat minum dan tempat makan yang kosong, supaya hmm, menimbulkan sampah di sekolah kami itu. hmm, Kalau hmm. orang tuanya tidak sempat masak buat sarapan atau bawa minum, tetap kami sarankan bawa tumbler tempat makan dan minum yang kosong. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Sahat. Mudah-mudahan programnya bisa berjalan dengan maksimal ya ke depannya ya, karena diupayakan terus, dilakukan terus, jadi dievaluasi terus, jadi bisa maksimal program yang sudah. Ya, amin.
Ibunya nge-freeze ya. Sepertinya Bu Maudi terpental. Iya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Ya, Bu Maudi iya. terpental sepertinya. Oh, udah balik lagi. Silakan Bu Oh Maudi. iya, siap-siap. Iya, Bapak gimana? Sudah menunjukkan pukul 14.23. Eh, kita mulai untuk prioritas mungkin ya, Pak? Izin. Iya, boleh, boleh. Oke. Baik, Bapak Ibu, bagaimana tadi sudah diselesaikan untuk tugas pertamanya? Sudah, Bu. Oh, baik. Ya, Hmm, tapi untuk hasilnya itu apakah persen hmm, sepertinya Bu Wiwik ada kendala di jaringan ya. Wiwik, saya izin untuk share. Ya, baik Ibu. Gimana Ibu? iya, itu untuk hasilnya, Bu. Untuk hasilnya itu apakah bentuknya presentasi ataukah berjalan atau baik atau bagaimana? Itu kami bebaskan, Ibu boleh persentase, kemudian juga Ibu boleh menjelaskan sudah sejauh mana hasilnya, itu kami penjelasan atau persentase juga tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya izin share untuk link pretestnya. Sambil Bapak Ibu menyelesaikan tugasnya, kalau memang belum selesai, Bapak Ibu boleh menyusul nanti langsung dikumpulkan saja di grup WhatsApp. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan mengerjakan pretest terlebih dahulu ya. Nah, untuk pengerjaan pretestnya, Bapak Ibu kami silahkan jika Bapak Ibu mau off cam atau tetap on cam, kami persilahkan. Baik, silahkan Bapak Ibu, linknya sudah saya kirim di grup WhatsApp Bapak Ibu. Selamat mengerjakan pretest, mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Terima kasih. Ini nggak dimatiin ya? Saya tutup aja. Siap ya, Bu. Tapi Bapak Ibu tetap di Zoom ya. Tapi ini kita matikan dulu kan, Bu? Boleh Matikan dulu, tapi nanti di-share di grup ya, yang tadi ya. share di grup. Zoom-nya kameranya boleh off cam, tapi tetap di room Zoom ini. Oh, tetap. Iya, Soalnya ini rame. iya Oh, iya, off iya, cam, iya. off cam nggak apa-apa Bu. Kalau kalau harus off cam tidak apa-apa. Iya. Iya, Bu. Terima kasih Bu Teti sudah bisa diklik ya Bapak Ibu ya pretestnya ya. Saya baru mau coba, Bu. Masih rame. Masih rame ya di ruang gurunya ya Bu ya. Bukan di ruang guru nih, Bu, di ruang wakil. Iya, silahkan Bapak Ibu sudah di-share linknya.
Sudah selesai ya, Bapak Ibu ya? Pak Andrew, gimana Pak Andrew? Sudah selesai? Belum, Bu. Soalnya panjang-panjang ya, Pak. Soal dan I- opsinya panjang-panjang. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Silahkan dilanjutkan, Pak. Baik, Bu.
Pak Rustam, sudah selesai, Pak? Oh, sudah baik. Belum. Menunggu yang lain ya, Pak. Sebentar Oke. lagi sekalian kita tutup pelatihan hari ini. Terima kasih. Pak Sahat, gimana Pak Sahat? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah saya submit. Sudah, baik. Kita tunggu sebentar lagi ya, Pak, untuk rekan yang lain yang masih menyelesaikan pretestnya. Terima kasih, Pak Sahat. Sama-sama, Ibu. Bapak Ibu, saya izin untuk share sambil menunggu rekan-rekan yang lain menuntaskan pretestnya. Saya izin share link Google Classroom ya, Bapak Ibu. Sebagian sudah ada yang bergabung, kurang lebih ada 14 orang kalau tidak salah yang sudah bergabung di Google Classroom, tapi ada yang belum juga. Mungkin di share di link di WhatsApp kelas besar ya, Pak. Sudah ada yang share ya untuk Google Classroom. Ini saya izin share ulang saja. Siapa tahu dari Bapak Ibu ada yang belum bergabung dengan Google Classroom-nya. Karena nanti pengumpulan tugasnya ada di Google Classroom tersebut. Silahkan ya Bapak Ibu sambil menunggu azan. Bapak dan Ibu yang sudah selesai, mohon berkenan mengirimkan foto tugas yang tadi ya ke grup WhatsApp. Silahkan. Sambil menunggu rekan yang lain selesai, nanti pukul 3 on cam bersama-sama untuk dokumentasi, lalu ditutup pertemuan hari ini. Iya, Pak Endro sudah selesai ya kualitasnya ya. 20 soal tapi mantap ya Pak bacanya ya. Iya, Bu. Ternyata kita kalau Udah, Bu. dikasih soal sama kayak anak murid kita ya Pak ya. Kepanjangan soalnya Pak, Panjangan. kelamaan bacanya. Iya baik. Baik, Bu. Makasih, Bu. Yang itu mau nanya, Bu, Modi, Ya, izin. heeh. Ya.
Yang soal budaya program pembelajaran itu tuh diisi juga ya? Iya boleh, tapi dijelaskan di budaya sekolahnya juga tidak apa-apa, Pak. Jadi sekaligus penjelasan nggak apa-apa. Oke, baik. Ya, jadi Baik. seperti apa programnya itu cukup kok gitu. Nanti Oke, hasilnya baru dijelaskan. Ya, baik, Bu. Makasih ya, Bu. ya sama-sama Bapak. Saya masih tangan, Bu, bagaimana? Kenapa Belum Ibu, sempat Bu ngetik Wiwi? tadi. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Boleh kok tulis tangan. Iya, nggak Baik, apa-apa. Iya, boleh. Iya, terima kasih. sama-sama Ibu. Terima kasih. Ibu Wiwi nih semangat sekali nih ikut pelatihan ini. Iya, Bapak Ibu, silahkan sambil menunggu rekannya menuntaskan. Bapak Latif ya? Apa Ibu Bapak Latif Hanafi ya? Terima Iya betul. kasih. Iya, terima kasih Bapak. Pak Ihsan juga sudah mengerjakan pretestnya. Terima kasih. Bapak, kalau Bapak SMH itu dengan Bapak siapa ya Pak? Mohon maaf. Oh, Pak Salah. Pakai inisial Sahat Maruli Huta Gaul. Iya, Pak Salah punten. Tadi dipanggilnya Ibu. Jadi nebak-nebak ini Bapak apa Ibu ya? Ya, terima kasih ya Pak Sahat ya. Sama pakai inisial saya SMH Sahat. Iya, iya. Saya juga Pak Maudi, kadang dipanggilnya Bapak Maudi gitu. Iya, baik Bapak Ibu gimana? Sudah selesai pretestnya? Kalau sudah, Bapak Ibu mohon izin boleh untuk on cam sebentar. Kita mau ada dokumentasi, kemudian Bapak Ibu bisa siap-siap untuk pulang ya Bapak Ibu. Jam berapa biasanya finjernya Bapak Ibu? Kalau negeri jam 3 ya? Pak? Atau ya, jadi supaya Bapak Ibu bisa pulang tepat waktu, kemudian kalau ada yang rumahnya jauh di Bekasi, misalnya, kan lumayan ya Bapak Ibu ya perjalanannya. Silahkan Bapak Ibu sudah selesai. Sudah, boleh pamit. Besok jam berapa, Bu? Oh Ibu Wiwi, iya Ibu Wiwi. Besok sebentar saya lihat jadwalnya Ibu. Besok kita mulai jam 8 Ibu. Lebih pagi. Oh ya, Ya, baik. besok kita ada diskusi kelas dulu pagi, kemudian di jam 10 Bapak Ibu nanti akan bergabung di Zoom kelas besar lagi bersama dengan pemateri narasumber utama kita, dengan Pak Rahmat besok. Baik, Bu. Terima kasih. Boleh pamit untuk Kita diri. tutup, izin tutup dulu ya Bu ya, sebentar ya. Oh, baik, baik. Baik ya. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah semangat dan sudah bersedia mengikuti pelatihan ini di tengah kesibukan Bapak Ibu yang harus tetap mengajar, kemudian yang punya tugas tambahan menjadi wakasek, kemudian dan tugas tambahan lain. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan selama 1 minggu ke depan nanti Bapak Ibu bisa dapat banyak pengalaman
Oke, Bapak Ibu mohon maaf koneksinya ya putus-putus ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti pengalaman dari Bapak Ibu semua itu bisa jadi ilmu yang bermanfaat, bisa Bapak Ibu terapkan nanti selama sepekan ini kita mengikuti pelatihan. Kita akan bertemu kembali, berjumpa kembali esok Bapak Ibu di pukul 8. Kemudian tadi saya sempat share link Google Classroom ya Bapak Ibu untuk yang belum bergabung, mangga dipersilahkan bergabung. Saya izin untuk dokumentasi terlebih dahulu berkenan ya Bapak Ibu. Kebetulan ini hanya satu slide, jadi coba kita dokumentasikan 2 kali ya Bapak Ibu. Yang pertama kita formal terlebih dahulu, sip Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, yang kedua Bapak Ibu silahkan boleh bergaya. 1, 2, 3. Oke, keren banget Bapak Ibu. Mudah-mudahan semangat hari ini bisa terus berlanjut sampai dengan hari Jumat. Saya izin tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kebaikannya Bapak Ibu hari ini. Sudah tetap mau on cam meskipun sedang sibuk. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Saya izin tutup. Hati-hati di jalan, Bapak Ibu. Semoga selamat sampai di rumah. Insya Allah kita ketemu kembali besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama. Hey. Sampai ketemu besok.